Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mendapatkan cuti menjelang bebas dari Kementerian Hukum dan HAM. Narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang tersebut menjalani cuti bebas sejak 14 Juni 2020 hingga 13 Agustus 2020. Masih ingat dengan Muhammad Nazarudin? Nazarudin menjalani program cuti menjelang bebas pada 14 Juni hingga 13 Agustus 2020. Sebelumnya, Nazarudin menjadi buah bibir pada 2011 lalu lantaran melarikan diri ke beberapa negara dan berakhir di Argentina guna menghindari jeratan dari kasus korupsi yang membelitnya. Nazarudin mestinya mendekam 13 tahun penjara akibat kasus suap dan tindak pidana pencucian uang. Ex-bendahara umum Partai Demokrat itu bebas setelah menjalani 2/3 masa hukuman karena statusnya sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Berikut kilas kasus bendahara umum keuangan Partai Demokrat M. Nazarudin. KPK memutuskan sebagai tersangka atas kasus korupsi di Kemenpora Wisma Atlet. Nazarudin berhasil kabur hingga ke Amerika Latin guna menghindari kejaran KPK. Penangkapan Nazarudin sempat membuat heboh negara. Pada 20 April 2012, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta kepada Nazarudin. Di persidangan, Nazarudin terbukti menerima suap sebesar 4,6 miliar atas lelang proyek senilai 191 miliar rupiah di Kemenpora, lebih tepatnya Wisma Atlet Hambalang. Dengan terdakwa lainnya Muhammad L. Idris, Yulianis, dan Oktarina Furi. Namun masa hukuman diperberat di tingkat Mahkamah Agung menjadi 7 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Jakarta. Nazarudin memenuhi janjinya sebagai whistleblower, membongkar keterlibatan pihak lain dalam sejumlah kasus korupsi. Bahkan pria kelahiran 1978 ini mendapat status justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama hingga akhirnya mudah mendapatkan remisi. Terhitung hingga tahun 2019, Nazarudin sudah mendapatkan 14 kali remisi. Nazarudin dinilai memenuhi syarat administratif maupun substantif dan telah menjalani 2/3 masa tahanan serta berstatus justice kolaborator dan telah membayar pidana denda. Nazarudin pun sempat menjalani asimilasi di sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat. Selama menjalani cuti menjelang bebas, Nazarudin wajib lapor seminggu sekali kepada Badan Pemasyarakatan Bandung. Pelaporan dilakukan melalui video call karena masih masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.